Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesempatan lagi mendengarkan cerita firman Tuhan. Sertailah dan berkatilah firman-Mu yang akan kami dengarkan. Tolong kami agar dapat mendengar dan memahaminya. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah penciptaan itu? Jawabnya, penciptaan adalah tindakan Allah yang menjadikan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa dalam waktu 6 hari dan semuanya sangat baik. Nah, jadi anak-anak, dari jawaban ini kita sudah tahu bahwa Allah menjadikan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada dengan berfirman dalam waktu 6 hari. Dan seluruh ciptaannya itu adalah sangat baik. Nah, anak-anak, hanya Allah yang dapat menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Manusia dicipta sebagai gambar dan rupa Allah. Ya, kita tahu dari Alkitab, dan manusia dapat mencipta juga. Tapi coba kita lihat. Ini apa nih? Elaine, itu apa Elaine? Lukisan. Lukisan. Kalau ini? Kimberly, itu apa Kimberly? Juga lukisan. Juga lukisan. Kalau manusia melukis, manusia bisa langsung berbicara jadi bebek, begitu. Bisa nggak? Jadi pemandangan malam hari, bisa nggak? Nggak bisa. Lalu kalau manusia mau melukis, dia harus melakukan apa? Mempersiapkan apa? Siapa yang tahu? Kalau manusia mau melukis, dia harus mempersiapkan apa? Fidelia. Alat melukis. Alat melukis. Ellen, apalagi? Sudah semua kalau dibilang alat melukis ya. Di antaranya pensil, coloring ya. Nah, aku siap menggambar. Aku mau belajar. Kalau tidak belajar, nanti gambarnya kurang bagus. Nah, jadi anak-anak, kita belajar karena kita mau mencipta sesuatu. Tapi kalau manusia mencipta, manusia hanya bisa mencipta dari sesuatu yang ada menjadi ada. Gambar ini bisa ada kalau ada kanvas atau kertas, lalu ditambah lagi cat, ditambah lagi pensil, ditambah lagi pensil warna, baru muncul warna-warni, ya kan? Jadi manusia membutuhkan alat, juga perlu belajar. Tapi anak-anak, Allah mencipta tidak perlu belajar. Allah mencipta tidak memerlukan alat. Itulah perbedaan Allah mencipta dengan manusia mencipta. Kalau manusia mencipta harus belajar dari kelas 1, belajar melihat warna, membedakan warna. Gambarnya mau dikasih warna apa nih? Kalau melukis
Rumah dengan ada tamannya, ada binatangnya. Mau warna apa yang banyak ya? Alam. Oh, hijau. Bebek warna putih. Kalau malam hari dengan lampu-lampu berarti warna apa? Orange ya, orange. Nah, jadi perlu pengetahuan, perlu belajar. Lalu belanja perlengkapan. Mulai menggambar dan menambahkan warna. Demikian anak-anak, manusia membutuhkan waktu, membutuhkan proses, membutuhkan perlengkapan pada waktu mencipta. Mau mencipta apa saja, manusia butuh waktu, butuh perlengkapan, butuh belajar. Kalau kita tidak belajar, maka kita tidak bisa membuat apapun. Ibu Krisi mengajari kalian membuat apa saja, coba. Kin, sudah buat apa aja, Kin, bersama Ibu Krisi? Kupu-kupu, Kupu-kupu, apa lagi? lalu mobil pemadam kebakaran, Oke. kucing, Oke, ditambahkan lagi. Fidelia, sudah buat apa bersama Ibu Krisi? membuat bentuk-bentuk dari plastisin, Membuat bentuk-bentuk dari plastisin. Elain, masih ada lagi mau ditambahkan? menggambar singa, Menggambar singa. Manuela mau tambahkan lagi? Menggambar apa, nak? Nah, membuat singa dari plastisin, membuat kupu-kupu. Anak-anak membutuhkan alat-alat tidak? Iya. Kalau membuat kupu-kupu, kamu membutuhkan alat apa, Fidelia? pensil, Pensil, apalagi? krayon, Krayon, apalagi? pensil warna, Pensil warna, apalagi? penghapus, Penghapus, betul ya. Jangan lupa kertas, ya enggak? Kupu-kupunya digambar di mana? Dibuat di mana? kertas, Kertas, betul. Nah, sekarang kita lihat lagi. Di sini, ya manusia masih mencipta. Banyak hal yang bisa diciptakan oleh manusia. Kita lihat satu demi satu. Semakin manusia cerdas, semakin beragam ciptaannya. Semakin indah-indah. Rumahnya pun bisa menjadi sangat indah sekali. Coba, kalau manusia mau menciptakan ini, apa saja yang dibutuhkannya? Siapa yang bisa menjawab? Baik gedung, alat musik, pesawat, kapal laut, rumah, mobil, masih banyak yang lain. Tapi coba, siapa yang tahu? Manusia membutuhkan peralatan apa saja pada waktu menciptakan gambar-gambar ini nih? Ellen. butuh kepintaran, Butuh kepintaran, betul. Butuh apa lagi, William? butuh kebijakan, Butuh kebijakan. Bayangkan kalau membuat pesawat, kalau besar di depan, wah mana bisa dia terbang ya. Di depan ini jadi lancip. Ini pesawat tentara supaya dia bisa cepat terbangnya. Wah, luar biasa ya, manusia butuh pintar, tidak cukup pintar, butuh bijaksana. Elaine, butuh apa lagi? kalau ingin membuat gedung harus pakai semen, Kalau mau membuat gedung harus pakai semen, betul. Fidelia, buat perlu apa lagi? dan pas membuat gedung itu biasanya lama banget, jadi kita perlu belajar dan bisa-bisa kadang-kadang runtuh gedungnya. Iya, betul banget. Membangun gedung butuh waktu lama banget.
Kalau tidak pintar-pintar, gedungnya bisa rubuh, benar banget. Aditya, kita butuh apa lagi kalau kita mau membuat ini menciptakan? Kerajinan, betul. Tidak mungkin orang malas bisa mencipta. Mau tidur-tiduran saja, lalu tiba-tiba jadi pesawat, ya enggak? Enggak mungkin ya. Joseph, kita butuh apa lagi? Saat membuat gedung pakai alat. Ya, alatnya apa, Nak? Apa yang kamu pikirkan? Kalau membuat gedung, tadi kan bilang semen, waktu, apa lagi yang dibutuhkan? Semen mixer. Oh ya, semen mixer ya. Karena semennya perlu diaduk. Pintar sekali ini Joseph. Ya, oke Kim, mau tambahkan lagi kita butuh apa Kim? Kalau kita mau menciptakan sesuatu. Kita harus punya rasa mau untuk membuat. Iya, punya perasaan mau, ada keinginan. Aku mau menciptakan kapal pesiar yang bagus. Maka harus searching, harus mencari kapal pesiar yang bagus seperti apa. Jadi ada kemauan ya, ada kemauan. Nah, anak-anak, kalau Ibu Happy tanya satu demi satu, pasti lebih banyak lagi jawabannya. Dan di sini kita bisa lebih tahu lagi bahwa kalau manusia mencipta, perlu ada keinginan mencipta, perlu ada keinginan belajar, perlu ada bijaksana, perlu ada pengetahuan, perlu alat-alat perlengkapan, dan butuh waktu, perlu rajin, perlu tekun, perlu kerjasama. Tidak mungkin satu orang membangun gedung besar, ya kan? Nah, jadi di sini luar biasa ya kalau manusia mencipta. Manusia mencipta sendiri tidak mungkin, tapi Allah mencipta sendiri ya, Allah Tritunggal. Marilah kita menciptakan. Allah Tritunggal menciptakan alam semesta, tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan perlengkapan, tidak membutuhkan belajar. Allah tidak belajar anak-anak. Nah, di sini kita lihat ya, kalau anak-anak membuat kupu-kupu, susah nggak? Ada yang susah, ada anak gampang. Lalu mau membuat melukis ya, menggambar, sulit nggak? Ada yang tidak, ada yang mudah karena suka melukis, jadi mudah melukis. Tapi anak-anak sudah pasti kita butuh perlengkapan. Sepintar apa kita melukis, kita butuh perlengkapan. Tidak mungkin kita melukis di awan-awan, betul nggak? Kita butuh kanvas, kita butuh kertas. Nah, betapa Tuhan luar biasa. Anak-anak coba imajinasikan. Allah tidak membutuhkan kertas. Allah tidak membutuhkan semen. Allah tidak membutuhkan kayu. Tidak membutuhkan paku. Tidak membutuhkan plastisin. Tidak membutuhkan apapun. Hanya berfirman, jadilah terang. Terang jadi. Jadilah cakrawala. Cakrawala jadi. Memisahkan air di atas, air di bawah. Betapa Allah itu berkuasa. Nah, anak-anak, kalau manusia mencipta, tapi makhluk lain bisa mencipta enggak ya? Binatang bisa mencipta enggak? Anak-anak, ada yang tahu binatang bisa mencipta? Oke, Joseph, binatang bisa mencipta, Nak? Enggak. Enggak, jadi binatang bisa apanya? Bisa apa? Bisa bersuara, bisa makan. Bisa bersuara, bisa makan. Ellen, manusia, binatang bisa mencipta enggak, Ellen? Enggak. Enggak. Terus binatang bisa apa dong? Berbicara dan makan. Berbicara dan makan. Sekarang Ibu Happy mau tanya, binatang butuh rumah tidak? Butuh rumah enggak binatang? Untuk dia tinggal, untuk buat anak-anaknya, untuk telurnya. Kalau burung mau bertelur, dia bertelur aja di laut gitu. Bisa ya? Tidak. Tidak. Jadi bagaimana, Bennett? Perlu dibuat rumahnya. Membuat, tepat sekali. Membuat, bukan mencipta ya. Contoh nih, lebah.
membuat sarang, bukan mencipta sarang. Ya, dia membuat sarang sesuai dengan naturnya dia. Lebah itu terbang-terbang, maka dia membuat rumahnya, sarangnya di pohon. Bisa juga di kayu-kayu. Nah, coba lihat nih. Jadinya bagus ya. Tapi ini bukan mencipta anak-anak. Walaupun sangat rapi, sarang lebah ini, Tuhan memberikan insting. Ya, insting kepada lebah. Bagaimana caranya membuat sarang supaya lebah-lebah bisa masuk ke dalam bertelur. Nanti telur lebah ini bisa dimakan tidak? Ada yang tahu nggak? Telur lebah bisa dimakan tidak? Ellen, bisa dimakan nggak? Tidak? Fidelia, telur lebah bisa dimakan nggak? Tidak. 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 Oke. Tetapi kita bisa memakan madu yang dibuat. Oh iya, madu ya. Jadi kita bisa minum madu dari lebah. Betapa Tuhan bijaksana ya. Lebah yang bisa menyengat, melukai kita, tapi bermanfaat bagi manusia. Kalau anak-anak kurang sehat, minum madu. Kalau Ibu Happy kurang sehat, minum madu. Maka menjadi sehat dan kuat. Sekarang, apa perbedaan lebah lebah dengan manusia? Coba. Apa perbedaan lebah dengan manusia? Ellen. Tahu tidak Ellen perbedaan lebah dengan manusia? Lupa lower hand. Oh, lupa lower hand. Fidelia, apa perbedaan manusia dengan lebah? Kalau manusia tidak bertelur, tetapi kalau lebah bertelur. Oke, manusia tidak bertelur, lebah bertelur, boleh. Ya. Nah, oke, Elaine mau jawab? Oke, boleh, silakan. Apa perbedaan manusia dengan lebah? Kalau kita manusia kan nggak bisa terbang, tapi kalau lebah itu bisa terbang. Oke, manusia makhluk darat tidak bisa terbang, lebah terbang. Oke. Tapi yang paling utama karena kita sedang membicarakan tentang mencipta, manusia yang diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah, maka manusia Allah mencipta, manusia dapat mencipta. Tapi lebah tidak dapat mencipta, tetapi membuat sarang. Manusia menciptakan rumahnya, sarang membuat sarang ya. Nah, ada lagi nih, kalau burung juga ya, bukan mencipta, tapi membuat sarang. Tetapi binatang-binatang ini Tuhan juga berikan insting. Bagaimana mereka hidup supaya telur-telurnya tidak berjatuhan. Bahkan ya anak-anak, karena burung-burung itu tahu, oh kalau saya buat sarang saya terlalu dekat dengan tanah, nanti ular datang makan telur saya mau gantung saja. Ini coba lihat nih, ada burung loh yang membuat sarangnya digantung. Ada juga di antara pohon. Oh, di sini ada carang-carang yang bagus. Nah, binatang ini juga waktu membuat sarang juga membutuhkan perlengkapan ya, ranting-ranting, daun-daun ya. Willem mau tanya apa, Willem? Willem? Oke, enggak ya. Sekarang coba kita lihat. Firman Tuhan mengajarkan apa? Coba sekarang Ibu Happy mau minta satu orang membaca untuk kita. Aurel, baca Ibrani pasal 11. Aurel? Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita
mengerti bahwa lama alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Oke, Willem. Coba dibaca, Willem. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lakukan lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lakukan. Lihat. Oke, sangat bagus ya. Terima kasih, Willem. Harus belajar lebih rajin lagi membacanya ya. Nah, Ibrani 11 ayat 3 berkata, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Jadi anak-anak, waktu Allah mencipta tidak ada yang hadir sebagai saksi. Tapi kita percaya karena iman. Berikutnya satu ayat lagi, minta Joseph membacakan untuk kita. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah mencipta segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Iya, terima kasih Yosef. Wahyu 4 ayat 11 mengatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Mengapa? Karena Dia yang telah mencipta segala sesuatu. Dan oleh kehendaknya semuanya ada dan diciptakan. Puji Tuhan ya. Alkitab mengajarkan kepada kita Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dan Dia pencipta adalah pemilik segala sesuatu. Segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada karena Allah menciptakan menurut kehendaknya. Maka kita anak-anak ya juga adalah milik Tuhan, maka kita harus memuji-muji Tuhan, harus memuliakan Tuhan. Pertama, karena Tuhan adalah pencipta kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua lipat tangan, tutup mata, ikuti Ibu Happy berdoa dari rumah.
Bapa di surga, terima kasih karena Engkau bersama Allah Anak, Allah Roh Kudus menciptakan seluruh alam semesta dengan isinya. Kami bersyukur karena kami percaya Engkau memberikan iman kepada kami. Kami juga berterima kasih karena kami manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Maka kami dapat menciptakan sesuatu, tetapi berbeda dengan Tuhan. Kami harus belajar, kami harus pintar, kami membutuhkan perlengkapan. Tolong kami Tuhan agar menjadi gambar dan rupa Allah yang sejati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.